Kalau kau tolong agama aku, kata Allah, aku akan turunkan pertolongan untukmu. Orang kafir, celakalah mereka. Dan Allah akan hapus segala amal mereka. Balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada mukmin, mereka akan masuk surga. Apa sifat orang munafik? Mereka itu suka melakukan pengerusakan di muka bumi dan suka memutus tali silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Di episode kita yang ke-48, kita akan bahas mengenai surah Muhammad, surah yang diambil dari nama Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan seperti apa kira-kira makna yang terkandung di balik surah Muhammad ini? Langsung saja bersama dengan Ustadz Zamang Syarih Hasbalafaid di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, di surah Muhammad ini kita langsung saja ke poin pertama, yaitu mengenai balasan dan kondisi orang kafir dan mukmin. Gimana nih Ustadz penjelasannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Widya dan seluruh pemirsa, surah Muhammad ini surah yang diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, dan tentunya alasan dibalik itu karena surah ini menggambarkan secara berimbang bagaimana Nabi Muhammad SAW satu sisi beliau tegas dan keras terhadap orang-orang yang melawan dakwahnya, namun di sisi lain beliau juga membawa ajaran yang penuh dengan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Surah Muhammad ini dalam banyak literatur dikenal juga dengan suratul qital, surah perang. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan dari awal surah hingga pertengahan surah itu banyak bercerita mengenai pentingnya perang di jalan Allah. Selain itu digambarkan juga apa yang nanti akan menjadi keutamaan bagi orang-orang yang bahkan mereka gugur di jalan Allah. Nah, jadi ini sebagai motivasi bagi kita pengikut Nabi Muhammad SAW, jangan tanyakan apa yang sudah Nabi berikan untuk kita, tapi justru apa yang bisa kita lakukan untuk agama kita sebagai rasa syukur kita atas nikmat dan hidayah Islam yang telah kita terima. Kembali kepada pertanyaan yang tadi dikaitkan dengan pembukaan surah Muhammad ini. Di 3 ayat pertama tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan kepada kita Nabi Muhammad ini diutus menghadapi orang-orang kafir yang begitu getol untuk menghambat dakwah Islam. Sampai pembuka surah Allah katakan orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Pengertiannya apa? Walaupun dia mungkin banyak sumbangan sana sini, mungkin banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan, tapi ketika seorang membelanjakan hartanya, membelanjakan waktunya untuk menghambat cahaya kebenaran sampai kepada umat manusia, maka ini menunjukkan bahwasanya kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan akan gugur, akan gugur. Jadi ini menjadi ancaman bagi kita tentunya, karena Nabi juga sedikit menyinggung ada orang di akhirat kelak itu tergolong kelompok bangkrut. Kenapa? Amalannya banyak, tapi ketika ditimbang amalan itu habis. Justru dosa orang diberikan kepada dia. Nah, jadi seperti inilah yang menjadi gambaran. Nah, di sini adapun orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan kebenaran, Allah akan hapus dosa-dosa mereka. Jadi lihat, dua hal yang sangat kontras. Ketika mereka kafir kepada Nabi Muhammad, amalan kebaikan gugur. Ketika mereka beriman pada Nabi Muhammad, beramal soleh,
Allah gugurkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nah, jadi ayat ketiga menggambarkan kepada kita pun sebagai orang Islam harus berhati-hati. Kenapa? Yang demikian itu kata Allah, karena mereka mengikuti yang sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran yang datangnya dari Allah. Allah membuat perumpamaan bagi orang manusia. Jadi kalau kita melihat di saat kita mengikuti kebatilan, ini akan menggugurkan kebaikan kita. Di saat kita mengikuti kebenaran, justru akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, inilah yang menjadi pesan terpenting yang bisa kita tarik di 3 ayat pertama. Oke, baik. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu mengenai perintah berjihad dan balasannya. Nah ini kita boleh kembali mengulang ya Ustadz, ya sebenarnya makna jihad yang sesungguhnya ini seperti apa agar tidak disalahartikan begitu Ustadz? Ya, tentunya kata jihad jauh lebih luas daripada kata qital. Qital artinya perang. Jihad ini secara bahasa diartikan dengan mengerahkan segala daya dan tenaga dengan melakukan suatu hal dengan sungguh-sungguh. Itu arti jihad. Jadi sebenarnya seorang anak berbakti pada orang tuanya, jihad. Seorang ayah mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, jihad. Seorang mubalik menyampaikan dakwah Islam ke pedalaman, ke tempat orang yang belum sampai pada mereka hidayah, jihad. Dan begitu juga orang yang mengangkat senjata, membela agama dari segala musuh-musuh agama yang ingin melecehkan agama, ini juga jihad. Ya, jadi jihad itu umum, setiap perang atas nama Allah itu jihad. Tapi tak semua jihad harus dalam bentuk perang. Baik. Nah, jadi kata jihad jauh lebih luas dibandingkan daripada kata perang. Nah, secara khusus di surah Muhammad ini Allah bercerita tentang perang di jalan Allah. Nah, jadi tentunya pada dasarnya tak ada manusia yang suka perang. Karena perang itu kalau ditimbang-timbang akan banyak sekali memakan korban dan kerusakan. Akan tetapi perang itu haruslah didasarkan pada tujuan yang mulia. Maka Islam hanya membenarkan perang kalau tujuannya itu mulia. Tujuan yang mulia seperti apa? Membela hak orang yang tertindas. Ya, kemudian menjatuhkan orang-orang yang zalim, yang menghalangi orang-orang lain untuk memeluk agama yang benar. Nah, kalau tujuan perang itu adalah tujuan yang mulia, maka Islam pun mendukung. Dalam pengertian ada tuntunan dalam agama kita yang menyuruh kita untuk berperang di jalan Allah. Namun sekali lagi, dalam menjalankan perang sebagai jihad juga punya etika. Ada etika perang dalam Islam. Nabi Muhammad ketika melepaskan pasukan, Nabi berpesan, jangan bunuh kakek-kakek, jangan bunuh wanita, jangan rusak rumah ibadah, jangan potong pepohonan sembarangan, jangan bunuh hewan ternak, tapi perangilah yang memerangimu. Jadi ini kan etika. Perang zaman sekarang tak membedakan lagi mana sipil mana militer. Yang diserang warga sipil, yang dibunuh warga sipil, yang dibom ya orang-orang yang tak terlibat langsung dengan perang. Tentunya ini sesuatu yang sangat tidak fair. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala justru di ayat yang bercerita tentang perang menegaskan tentang pentingnya perdamaian. Karena kalau kita sudah melihat apa yang menjadi tujuan suci dari perang itu tercapai, ya sudah berhenti saja perang. Jangan lagi dilanjutkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagi orang yang berperang dan terbunuh di medan perang akan mendapatkan banyak pahala. Pertama, falan yudilla amalahum. Amalan mereka itu tidak akan sia-sia. Orang yang meninggal di medan perang kalau niatnya betul takkan sia-sia. Yang kedua,
ya Allah akan berikan petunjuk dan memperbaiki kondisi mereka. Kondisi mereka setelah perang akan lebih baik daripada sebelum perang. Tapi yang paling menarik adalah yang keenam, mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang telah diperkenalkan kepada mereka di dunia. Jadi orang yang mati syahid sudah diberitahukan tempatmu nanti di surga. Makanya salah satu alasan kenapa orang yang meninggal di medan perang membela agama disebut syahid. Syahid itu dalam bahasa Arab artinya yang menyaksikan. Karena ketika mereka meninggal, dipersaksikan kepada mereka. Semacam diputar video. Inilah tempat kau nanti di akhirat. Maka tak jarang orang meninggal dengan wajah tersenyum. Wajah bahagia. Sebaliknya ada orang yang meninggal dengan wajah yang begitu mencekam. Nah, kenapa ini bisa bahagia? Itu wajahnya begitu mengenaskan. Karena yang meninggalkan dunia dengan penuh kebahagiaan, seakan-akan Allah sudah nampakkan kepada mereka, inilah tempat yang akan kau tuju nanti di akhirat kelak. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu mengenai syarat turunnya pertolongan Allah bagi orang-orang yang beriman dan kehinaan bagi orang-orang kafir dan balasan kedua kelompok. Nah, ternyata untuk turunnya pertolongan Allah juga ada syaratnya begitu ya, Ustaz? Iya, tentunya begitu. Nah, sering sekali kita berdoa, kita pikir dengan berdoa cukup. Tidak. Apa yang Allah janjikan dari pertolongan untuk diturunkan, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kau menolong agamaku, maka aku akan turunkan pertolongan untukmu dan aku akan kokohkan langkahmu. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat muncul polemik. Ada sebagian ungkapan, ya Allah tuh nggak perlu dibela, Allah tuh nggak perlu ditolong, Allah maha kuat kok. Ini kata-kata yang mau menyesatkan orang. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita menunjukkan pembelaan kita terhadap agama kita, ketika Quran kita dinistakan, atau ketika Nabi kita diolok-olokan, atau ketika agama kita dipermainkan, tentunya ini adalah syarat turunnya pertolongan Allah. Tapi ketika agama Allah dibiarkan, dilecehkan, diperolok, kita diam saja. Bagaimana Allah akan turunkan pertolongan untuk kita? Kalau kau tolong agama aku, kata Allah, aku akan turunkan pertolongan untukmu. Nah, jadi ini formula yang tentunya bisa kita pahami dalam menyikapi berbagai isu-isu yang ada. Nah, para hadirin, tentunya di sini menarik kalau kita lihat orang-orang yang kafir itu akan mendapatkan kehinaan. Kalau orang mukmin itu dimuliakan jika mereka menolong agama Allah, sebaliknya orang-orang kafir itu akan dihinakan. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Orang-orang kafir celakalah mereka dan Allah akan hapus segala amal mereka. Pengertian amal yang dihapus di sini adalah amal-amal kebaikannya. Ya. Kalau ditanya, ada nggak amal kebaikan Abu Lahab sama Abu Jahal? Ada. Mereka kasih makan orang haji. Mereka kasih minum orang haji. Mereka banyak juga bersedekah pada orang miskin. Tapi apakah kemudian itu diingat? Tidak. Ya. Sekarang kalau orang pergi ke Mekah, ya orang nanya, ya, ada nggak orang mau ke Mekah, pengen pernah kuburan Abu Lahab, mau ziarah kubur? Tidak ada. Ya. Walaupun amalnya banyak, tapi dilupakan. Yang diingat adalah keburukannya. Sebaliknya, tak ada satupun orang datang ke Masjid Nabawi kecuali dia tergerak untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini gambaran kepada kita dihinakannya orang-orang kafir walaupun mungkin banyak kebaikan-kebaikan yang dibuat selama hidup di dunia. Kalau balasannya itu bagaimana nanti? Ya, jadi untuk mukmin dan kafir ini tentunya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mukmin, mereka akan masuk surga. Yang di dalamnya segala fasilitas yang telah disiapkan. Nah, tetapi orang-orang kafir dikatakan mereka itu di dunia tujuan hidupnya makan,
seperti makannya ternak. Jadi kita ini mukmin ya makan untuk bertahan hidup. Tapi orang kafir hidup untuk makan. Untuk makan. Ini yang membedakan. Perbedaan yang cukup mencolok, kenapa kau makan? Ya supaya aku bisa kuat ibadah. Dengan orang, kenapa kau makan? Ya memang untuk makanlah di dunia ini. Jadi di sini yang membedakan antara mukmin dan kafir tadi. Maka dari itu balasan yang Allah siapkan ini cukup menarik. Ya, cukup menarik kalau kita lihat. Untuk orang-orang yang beriman, ya dikatakan surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa. Apa saja kenikmatan di dalamnya? Dikatakan di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi orang yang mengkonsumsinya. Artinya semua yang terbayang oleh benak manusia ada di dalam surga yang nikmat-nikmat. Sebaliknya, bagaimana pula balasan untuk orang-orang kafir? Dikatakan di sini, khalidun finnar wasukuma hamima. Mereka itu kekal dalam neraka. Bahkan diberikan minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka pun terpotong-potong. Jadi ini menggambarkan kepada kita tentang kontrasnya balasan yang akan diterima oleh masing-masing kelompok sesuai dengan tingkat amalan yang berbeda ketika mereka hidup di dunia. Oke, baik, Masya Allah. Ini kalau membayangkan surga mengalir sungai-sungai yang air susu begitu ya, Ustaz. Ini luar biasa sekali. Betul. Oke, poin selanjutnya yaitu sahabat Al-Quran adalah mengenai perintah untuk mencari ilmu dan juga beristighfar. Nah, ini maksud ilmu yang diperintahkan untuk dicari itu ilmu yang seperti apa, Ustaz? Bagus sekali pertanyaan ini. Kalau kita merujuk kepada ayat ke-19, Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu yang paling penting untuk kita cari dalam hidup ini adalah ilmu yang membuat kita kenal dengan Allah. Ya? Jadi mau belajar apapun, pertanyaannya, sudahkah yang kau pelajari itu membuatmu lebih kenal Allah atau tidak? Ibarat ilustrasinya begini. Kalau kita bekerja di sebuah kantor baru, tentunya bagi seorang newbie, ya, seorang pegawai baru yang pingin dia ketahui pertama apa? Dia pingin kenal siapa bosnya. Dia mau tahu apa mood bosnya itu. Apa yang disukai bosnya, apa yang dibenci bosnya. Supaya apa? Menghindarkan dirinya dari masalah nanti ke depan. Jangan dia buat sesuatu yang justru bosnya tak senang. Ya. Bagaimana mendapatkan pengakuan dari bos? Sehingga melakukan sesuatu yang disukai oleh bosnya. Kan begitu? Nah, rasional tidak? Kita hidup di dunia, ya, tapi kita tak pernah berpikir untuk mengetahui apa yang membuat Allah sayang pada kita dan apa yang membuat Allah benci kepada kita. Maka ilmu yang paling penting itu adalah ilmu tentang Allah. Jadi ilmu tentang Allah mengantarkan kita untuk belajar ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Barulah ilmu tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi orang belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, ini semua hakikatnya ilmu tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Mau belajar ekonomi, belajar atom, belajar nuklir, ilmu tentang tanda kebesaran Allah. Karena semua ilmu kalau dibawa pada ujungnya adalah menghantarkan kita kepada pengakuan akan keesaan Allah. Nah, jadi ilmu kedokteran, apapun ilmunya. Ya. Nah, setelah kita berilmu, diperintahkan kita beristighfar. Beristighfar. Okay. Kenapa? Istighfar kan artinya minta ampunan. Biasanya orang yang sering beristighfar, orang yang tahu dirinya banyak salah. Iya. Ya. Kita sadar diri kita banyak salah, sehingga kita minta ampun sama Allah. Nah, ada orang jarang beristighfar. Kenapa? Oh, memang nggak ngerti dia. Dia jarang bermuhasabah, dia jarang bertafakur, dia jarang merenung. Ya wajar, lisannya tidak pernah tergerak untuk beristighfar. Nah, untuk itu ini
dua perintah yang saling terkait. Oke. Ketika Allah katakan, ketahuilah dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Kemudian beristighfarlah kau atas dosamu. Minta ampunan untuk orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Dan Allah Maha mengetahui di mana kamu berusaha dan di mana kamu tinggal. Artinya apa? Di sini kita nggak bisa lepas dari Allah. Allah Maha mengetahui. Kalau kita buat baik, balasan kebaikan sampai pada kita. Kalau kita berbuat jahat, balasan dari keburukan itu juga akan sampai pada kita. Poin berikutnya yaitu mengenai kondisi orang munafik dan akibat yang mereka terima serta ujian bagi orang yang berjihad. Nah, ini gimana Ustaz kondisi orang munafik ini dijelaskan dan akibat yang akan mereka terima nanti? Ya, panjang lebar memang di surah Muhammad ini, dan surah Muhammad memang surah Madaniyah, turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi memang wajar surah ini banyak cerita tentang orang munafik. Karena di Madinah banyak juga orang munafik. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang disebutkan dalam surah ini tentang kondisi orang munafik. Yang pertama apa? Orang munafik itu sangat anti terhadap beberapa ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Oke. Pokoknya yang bertentangan dengan kepentingan ya, mereka anti. Oke. Ya, jadi zaman sekarang kalau kita lihat banyak juga. Dia terima perintah sholat, dia terima perintah ini. Tapi begitu ada perintah larangan makan riba, anti dia. Kan begitu. Kenapa? Jadi orang munafik ini ingin mengambil Islam yang sesuai dengan selera. Tapi tidak ingin mengambil Islam paket komplit. Ini yang membedakan. Maka dikatakan di sini, orang-orang yang beriman mengatakan, mengapa tak ada surah yang berisi tentang perintah berjihad diturunkan? Apabila turun sebuah surah, di dalamnya ada perintah untuk berperang, kau akan melihat orang-orang munafik memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Jadi karakteristik yang kedua apa? Orang munafik ini paling takut mati. Ya, jadi memang pada dasarnya semua orang takut mati. Tapi ketakutan munafik akan kematian itu ketakutan yang tak wajar. Kenapa? Karena orang munafik tahu kepalsuan yang selama ini tampilkannya itu hanya bermanfaat di dunia. Ketika nanti datang kiamat, ketika nanti datang hari kebangkitan, mereka tak bisa lagi munafik di akhirat. Karena segala apa yang tersembunyi dalam hati akan didedahkan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, mereka sangat takut momen kebohongan itu akan terkuat. Setiap orang yang berbohong pasti akan takut. Kalau ketahuan gimana ya? Nah, ini akan terus menghantui. Nah, maka dari itu, kalau kita melihat yang ketiga, apa sifat orang munafik? Antufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Mereka itu suka melakukan pengerusakan di muka bumi dan suka memutus tali silaturahmi. Jadi orang munafik ini sering sekali begitu beda pendapat, udahlah kau keluar aja, nggak usah di Indonesia lagi. Nah, ini apa rupanya Indonesia ini punya kau aja? Ini kan milik bersama, tanah air kita. Tapi begitu mudah mereka itu memutuskan tali silaturahmi kepada orang yang berbeda pandangan. Ya. Kemudian digambarkan lagi di sini, tufsidu fil ard. Hal-hal yang sifatnya merusak akhlak, merusak nilai, mendukung dekadensi moral. Nah, ini kadang-kadang mereka berada di saf terdepan. Ya. Nah, yang paling menarik adalah ciri yang kelima. Ciri orang munafik itu apa? Munafik tak pernah bertadabbur Al-Quran karena hati mereka sudah terkunci. Jadi ibarat Quran ini ada di kita, kita baca tiap hari, tapi selama kita tak mentadaburi, mencoba memahami artinya, mencoba menangkap pesan ilahi yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan, maka selama itu ayat tinggal ayat. Ayat nggak akan berubah jadi aksi.
ayat takkan dapat diterjemahkan menjadi sebuah kegiatan yang tentunya akan berdampak positif terhadap kebangkitan umat Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi di sini kalau kita lihat yang keempat, yang terakhir, innalladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaiton sawwala lahum wa amla lahum. Ini juga kenapa hatinya terkunci tak bertadabbur? Kenapa mereka suka merusak? Kenapa mereka suka memutus tali silaturahmi? Jawaban kenapa munafik punya sifat seperti itu? Allah katakan karena syaitan merayu mereka dan membuat mereka panjang angan-angan. Jadi yang membuat mereka tak bertobat kenapa? Syaitan mengatakan masih muda itu, nanti aja tobat dekat mati. Syaitan mengatakan kalian kan di pihak yang benar, di pihak yang kuat. Untuk apa sama mereka? Kadang-kadang begitu juga orang-orang munafik ini tidak mau mengikuti jalan kebenaran dengan mengatakan, lihat pengikut Muhammad itu banyak orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang tertinggal. Lihat kelompok kita, ini orang-orang maju, orang-orang berpikiran progresif dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ya tipu daya syaitan ini cukup ampuh membuat orang itu terkesima melihat tampilan luar sehingga mereka lupa pada esensi. Nah, jadi ini beberapa kondisi-kondisi orang-orang munafik yang tentunya perintah untuk berperang sebagaimana dikatakan ujian bagi orang-orang yang berjihad. Ya, orang yang berjihad ini dihadapkan dengan ancaman mati, ancaman kehilangan sanak keluarga, ancaman habis harta dan lain sebagainya. Tetapi apa yang membuat mereka tetap teguh? Allah katakan di sini, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Di ayat 31 Allah katakan, sungguh kami benar-benar akan uji kamu sehingga kami bisa membedakan dengan pasti mana orang-orang yang betul-betul berjihad dan mana yang bersabar di antara kamu. Jadi dengan kata lain, Allah berkehendak kadang-kadang Islam ini dalam posisi lemah. Islam ini dipermainkan. Islam ini diperolok. Tujuannya apa? Supaya bisa dibedakan mana yang menunjukkan pembelaan terhadap Islam dan mana yang justru berada di saf orang-orang munafik. Jadi ini gambaran kepada kita semua tentang bagaimana ujian-ujian itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting untuk kemudian kita jadikan sebagai pegangan. Bahkan di sini di ayat 33 Allah katakan, wahai orang yang beriman, patuhi Allah, patuhi Rasul, jangan kau batalkan amal-amal kebaikanmu. Dengan kata lain, kalau kita menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Nabi, berarti amal baik kita pun berpotensi untuk gugur. Ini kan sesuatu yang sangat sia-sia dan ancaman yang begitu menakutkan sebenarnya kalau kita sadar. Jadi ini yang bisa kita katakan tentang ujian bagi orang-orang yang berjihad. Oke, baik. Nah, untuk satu lagi Ustadz, ini poin terakhir kita yaitu mengenai hakikat dunia dan perintah untuk berinfak dan juga berjihad. Ini gimana Ustadz? Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Kenapa dikatakan hidup di dunia permainan? Segala sesuatu yang tujuannya tidak serius disebut main-main. Ya. Jadi kalau kita jalani kehidupan dunia ini bukan untuk menggapai ridho Allah, hakikatnya kita main-main. Ya, saya sering katakan begini. Kalau adalah seleksi perekrutan pegawai, open recruitment. Tapi di balik itu sudah disetting. Nanti akan diterima si fulan. Jadi walaupun ada ujian wawancara, ada ujian tertulis,
Tapi ketika orang tahu, sudah disetting dari awal, orang akan mengatakan, permainan aja ini. Nah, hidup di dunia seperti itu. Ya, kadang-kadang hukum pun permainan. Kadang-kadang bisnis pun permainan. Kadang-kadang kekuasaan pun permainan. Maka dari itu, agar hidup ini tak menjadi permainan, maka kita perlu mengaitkan tujuan hidup dengan tujuan-tujuan yang suci dan penting. Ya, makanya Islam mengajarkan, kau tak diciptakan wahai manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ketika kita laksanakan segala aktivitas kita dengan tujuan ibadah, maka hidup di dunia tak lagi jadi permainan. Tapi selama kita nggak menghadirkan tujuan utama dalam kehidupan ini, maka selama itu juga lah dianggap bercanda dan permainan saja, nggak serius. Nah, di sini kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Ini menarik sekali penutup ini. Jika kamu beriman, kata Allah, jika kamu bertakwa, Allah akan berikan pahala untukmu dan Allah tak akan minta hartamu. Allah nggak minta hartamu, karena hakikatnya hartamu itu pun punya Allah. Ya. Tetapi kenapa ada perintah kita disuruh untuk membelanjakan harta di jalan Allah, untuk berinfak? Bahkan harta itu merupakan modal penting sehingga kita dapat berjihad. Orang kalau mau berjihad, modalnya dua. Pertama harta, yang kedua jiwanya. Ya, dan selalu disebutkan dalam Al-Quran berjihad dengan harta dan jiwa. Disebutkan kata harta dulu. Kenapa? Karena untuk mengorbankan nyawa ini kan agak jauh sedikit. Artinya orang masih berpikir. Tapi untuk mengorbankan hartanya itu lebih ringan. Lebih ringan. Nah, kapan kita ringan mengorbankan harta? Ketika kita sadar hidup ini ada tujuan, bukan permainan. Tapi kalau sekiranya hidup ini hanya permainan, uang sebagai tujuan, maka semua yang kita peroleh akan berat untuk kita keluarkan. Karena kita jadikan harta itu sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Sahabat Al-Quran, untuk sesi ketiga kita sudah selesai, artinya surah Muhammad juga sudah selesai untuk kita bahas di episode kali ini. Seperti biasa, Widya ajak semua sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah kita akan kembali lagi di episode selanjutnya membahas surah-surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.